Lebih dari 900 km dari Pulau Madagaskar, ada pulau bernama Mauritius. Pada abad ke-16, bangsa Eropa datang ke pulau ini dan mereka menemukan burung gemuk yang tidak bisa terbang. Burung ini dinamai dodo. Pada saat itu, burung yang tidak takut manusia ini masih banyak berkeliaran bebas di Pulau Mauritius, hidup dengan semestinya. Tetapi, hanya berselang kurang dari 100 tahun setelah manusia singgah di pulau itu, burung ini tidak lagi terlihat hingga sekarang. Meskipun ada bukti bahwa manusia adalah penyebab mereka hilang dari muka bumi, tapi manusia masih sempat-sempatnya menyangkal, menganggap bahwa dodo hanyalah burung gemuk yang bodoh, dan burung ini memang selayaknya punah. Ini adalah kisah tragis dari burung dodo. Meskipun memiliki bentuk yang agaknya sedikit mirip bebek, tapi sebenarnya dodo lebih berkerabat dengan merpati dengan nama ilmiah Rapus cucullatus. Kerabat terdekat dodo yang masih hidup adalah merpati Nicobar, yang penampilan luarnya sama sekali tidak mirip dengan dodo. Lalu, bagaimana merpati ini menjadi sangat berbeda dari kerabatnya yang masih hidup? Dan kenapa mereka kehilangan kemampuan terbangnya? Kemungkinan nenek moyang dodo adalah merpati purba yang terbang melintasi Samudra Hindia hingga tiba di pulau yang sekarang dinamai Mauritius. Walaupun asal mula burung dodo masih perlu dipelajari lebih lanjut. Saat tiba di sana, pulau itu bak surga bagi mereka, dan burung-burung ini mulai menetap. Dengan makanan yang melimpah dan tidak adanya predator, membuat mereka betah tinggal di pulau itu. Perlahan, keturunan mereka pun mulai menyesuaikan diri. Lama-kelamaan, bentuk tubuh burung ini menjadi berbeda dari nenek moyangnya dulu, sebagai bentuk evolusi dari penyesuaian lingkungan. Karena tidak adanya predator di sana, mereka jadi keasikan berada di tanah. Mereka bisa mendapatkan makanan tanpa harus terbang mencarinya, dan burung dodo juga tidak punya alasan untuk terbang menghindari predator. Lama-kelamaan, sayap mereka menjadi tidak terlalu dibutuhkan. Dari sana, akhirnya perlahan keturunan mereka kehilangan kemampuan terbangnya, dan sayap mereka mulai mengecil. Tubuh burung-burung ini pun menjadi lebih besar dan berat, dan paruh mereka bertambah besar untuk menyesuaikan sumber makanan di pulau itu. Dan sampailah pada karakteristik burung dodo yang kita kenal sejauh ini. Catatan pertama dari burung dodo yaitu pada tahun 1598 oleh pelaut Belanda bernama Wiebrand van Warwijk. Saat bangsa Belanda sampai di Pulau Mauritius. Meskipun sebelumnya, bangsa Portugis sudah lebih dulu datang ke pulau itu. Di catatan Wiebrand van Warwijk, burung ini dinamai walgvogel. Ia mendeskripsikan burung ini dengan gambaran memiliki ukuran yang lebih besar dari angsa, kepala yang besar, dan hanya setengah yang memiliki kulit, seolah seperti mengenakan tudung. Tidak memiliki sayap dengan 3 atau 4 bulu menonjol berwarna kehitaman, dan ekor melengkung berwarna abu-abu. Dan orang-orang Belanda ini lantas menjadikan dodo sebagai makanan. Meskipun rasanya hambar dan tidak terlalu enak, tapi karena ukurannya, ia bisa memberikan banyak makanan pada kru kapal saat itu. Belum ada yang tahu pasti dari mana nama dodo disematkan pada burung unik ini. Beberapa beranggapan kata dodo berasal dari bahasa Belanda, yaitu dodur, yang berarti pemalas. Ada yang beranggapan lebih masuk akal berasal dari kata dudars, yang berarti bokong gemuk atau bokong simpul, mengacu pada simpul bulu di ujung belakang. Tapi yang lain beranggapan kata dodo berasal dari bahasa Portugis, dodo atau doido, yang berarti bodoh atau gila. Dan yang lainnya berpendapat mungkin nama ini diberikan karena suaranya yang terdengar seperti dudu. Pada awalnya, dodo dianggap sebagai burung yang gemuk dan bodoh. Bahkan dianggap sebagai kegagalan evolusi, yang sebagian orang percaya dodo memang pasti akan punah.
meskipun tidak ada campur tangan manusia. Tapi, apakah benar seperti itu? Awalnya, burung dodo tidak terlalu mendapat perhatian. Barulah setelah ia punah, burung ini mulai banyak diteliti. Akibat kurangnya perhatian itu, menyebabkan tidak adanya penelitian saat mereka masih hidup. Barulah setelah punah, kita terlambat melakukan itu. Hal ini menyebabkan kita sulit mendeskripsikan karakteristik burung dodo. Dan kita benar-benar tidak tahu bagaimana perilaku burung ini di alam liar. Awalnya, dodo dianggap burung yang bodoh, kikuk, dan gemuk. Mereka juga dianggap sebagai kegagalan evolusi yang memang akan membuat mereka punah. Hingga kemudian, para peneliti mulai mengumpulkan tulang belulang burung ini untuk diteliti. Terungkap bahwa selama ini banyak kesalahpahaman kita tentang burung dodo. Tidak ada dokumentasi yang akurat dari bentuk rupa burung dodo saat masih hidup. Burung ini sering muncul di karya seni pada zaman dahulu. Karya seni yang berbentuk lukisan sering menggambarkan dodo dengan perawakan yang gemuk, dan anggapan ini bahkan bertahan cukup lama di abad 17 sampai 18. Namun sekarang, anggapan dodo sebagai burung gemuk mulai dibantah. Beberapa beranggapan mungkin dodo yang gemuk itu adalah spesimen yang ditangkap kemudian diberi makan secara berlebih hingga membuatnya tampak gemuk. Ada juga dugaan bahwa ini mungkin menunjukkan dodo dengan bulu yang mengembung sebagai bagian dari perilaku tampilan. Tetapi menurut Julian Pederhume, seorang paleontologi dan seniman asal Inggris, mengungkapkan bahwa dodo memiliki tubuh yang lebih ramping, tidak gemuk seperti anggapan umum selama ini. Anggapan lain percaya, mungkin dodo makan lebih banyak saat musim hujan, di mana buah-buahan melimpah dan badan mereka menjadi lebih gemuk, untuk bertahan di musim kemarau saat sumber makanan menipis. Walaupun belum ada yang benar-benar tahu perilaku dari burung ini, dikarenakan kurangnya perhatian saat mereka masih ada. Dodo adalah burung dengan ukuran cukup besar, tingginya dapat mencapai 1 meter. Paruh mereka juga besar dan kuat, sebagai bentuk penyesuaian diri pada makanan. Di mana makanan mereka kemungkinan adalah buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dalam penelitian terbaru, mengungkapkan bahwa dodo ternyata memang lebih ramping dibanding dengan yang digambar para seniman terdahulu. Berat dodo diperkirakan sekitar 10 hingga 17 kg, lebih ringan dari perkiraan sebelumnya. Bahkan di penelitian terbaru, beratnya hanya sekitar 10 hingga 14 kg. Mengetahui berat badan burung dodo secara akurat sangatlah penting agar membantu para peneliti untuk memahami bagaimana burung berevolusi ketika hidup di pulau-pulau. Selain beratnya yang ternyata lebih ramping, lewat penelitian Julian Pederhume bersama rekan-rekan lainnya, ternyata dodo memiliki kaki yang kuat untuk menopang tubuhnya, dan dugaan kemungkinan dapat berlari dengan cepat, lincah, dan dapat bermanuver dengan baik. Dodo adalah burung yang tidak bisa terbang, sayapnya tidak digunakan untuk itu, tapi sayapnya ini masih dibutuhkan untuk membantu keseimbangan. Selain tidak gendut, dodo juga ternyata tidak bodoh. Dilihat dari tengkoraknya, cukup untuk menampung otak yang cerdas seperti merpati modern. Dan burung dodo juga memiliki penciuman yang baik, membantunya mencari makanan di tanah. Sifat bodoh yang disematkan pada dodo dikarenakan burung ini tidak takut pada manusia, sehingga mudah ditangkap dan dijebak. Perilaku ini terjadi karena seperti yang sebelumnya kita bahas, dodo tidak memiliki predator di habitatnya, sehingga mereka tidak punya ketakutan dan kewaspadaan pada spesies lain termasuk manusia. Meskipun tidak memiliki predator, bukan berarti kehidupan burung dodo lepas dari tantangan. Pulau tempat mereka tinggal, yaitu Mauritius, kerap terjadi cuaca ekstrim dan bencana alam. Namun, dodo mampu beradaptasi untuk mengatasi tantangan lingkungan yang ekstrim. Anggapan keliru tentang burung dodo yang sebelumnya banyak dipercaya perlahan terjawab seiring penelitian berlanjut. Semua hal ini dapat membuktikan bahwa dodo telah berevolusi sangat baik untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya, bukan kegagalan evolusi. Hingga sampai di masa saat manusia singgah ke pulau tempat mereka tinggal, perilaku tidak takut manusia justru mengantarkan mereka pada kepunahan.
Mauritius, tempat di mana Dodo tinggal, sebenarnya sudah pernah dikunjungi oleh bangsa Arab dan Portugis sejak abad pertengahan. Namun, tidak ada yang menetap di sana. Barulah, sejak bangsa Belanda datang pada abad ke-16, mereka mulai menetap di sana. Kapan tepatnya burung dodo punah, sebenarnya belum ada yang tahu secara pasti. Beberapa ahli menduga mereka punah sekitar akhir tahun 1600-an, dan yang lainnya menduga sekitar tahun 1700-an. Ini mungkin terjadi karena kurangnya perhatian saat dodo masih ada, yang bahkan membuat kita tidak sadar saat mereka ternyata sudah tidak dijumpai lagi. Burung dodo yang tidak takut manusia dan tidak bisa terbang membuatnya jadi sasaran empuk dari perburuan manusia. Daging dodo sebenarnya bukanlah makanan yang lezat. Rasa dagingnya hambar dan tidak begitu spesial. Tapi ukuran mereka yang besar cukup untuk memberi makan banyak orang, apalagi mulut-mulut pelaut yang lapar setelah berlayar berbulan-bulan di lautan lepas. Ya, namanya juga manusia, seperti yang sering dibilang alam semenit. Apa sih yang gak kita makan? Sebenarnya perburuan dodo bukanlah penyebab utama kepunahan burung ini, melainkan hewan yang dibawa oleh manusia. Yap, apalagi kalau bukan spesies invasif. Untuk tahu lebih detail tentang spesies invasif, kalian bisa tonton video kami yang ini. Saat menetap di pulau itu, manusia tidak sendiri. Mereka membawa spesies lain, yaitu anjing, kucing, babi, tikus, dan kera pemakan kepiting. Spesies invasif ini menjarah sarang dodo untuk memakan telurnya dan bersaing untuk mendapatkan sumber makanan. Bersamaan dengan itu, manusia juga merusak habitat dodo dengan menebang pohon di sana untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, ada juga dugaan kemungkinan burung dodo memiliki laju reproduksi yang lambat, sehingga kombinasi semua hal tadi membuatnya punah. Dan perbuatan manusia ini bukan hanya membuat dodo punah, melainkan habitat Pulau Mauritius juga telah rusak. Manusia telah menyebabkan banyak kepunahan makhluk hidup. Dodo bukanlah yang terakhir. Setelahnya akan banyak spesies lain yang akan ikut menyusul dodo. Semoga kisah burung dodo ini bisa menjadi pelajaran untuk umat manusia. How does a species gain widespread notoriety without ever being witnessed by the modern eye? Magic. Rediscovering the dodo. Bring balance back to avian species and the countless ecosystems they inhabit, and bring a little bit of magic back to Mauritius. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.